Kita awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, di hari ini kita nanti belajar tentang akuntansi keuangan MPA 4, yaitu tentang mengelola kartu utang. Namun alangkah baiknya kita berdoa dulu. Saya minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa secara bersama-sama. Dipersilahkan. Teman duduk, siap, gerak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Tadi sudah sholatkah anak-anak? Sudah. Alhamdulillah. Sebelum pelajaran dimulai, Ibu tanya dulu, siapa tadi yang sholat berjamaah di masjid atau di musola? Angkat tangan. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan untuk kita semua. Baiklah, hari ini sebelum pembelajaran kita absen terlebih dahulu. Kita lihat hari ini absennya yang tidak hadir adalah 2. Yang pertama adalah Mbak Arisna. Kenapa Mbak Arisna hari ini tidak masuk? Sakit. Dan Mbak Mutiara? Sakit. Oke. Baiklah, mudah-mudahan kita doakan bersama. Mudah-mudahan teman kalian hari ini yang baru dikodar sakit oleh Allah segera diberi kesembuhan. Amin. Baiklah anak-anak, sebelum kita pelajaran, kita ice breaking dulu supaya kita nanti lebih semangat dan pembelajarannya hari ini sangat menggembirakan. Ya, monggo anak-anak bisa berdiri sejenak untuk mengikuti ice breaking. Semuanya ngikutin nggih? Sampai kanan, samping kiri. Semuanya gerak. Ya, cukup ya. Kita tepuk tangan. Ya. Alhamdulillah anak-anak semuanya semangat. Sekarang sudah fresh, kita sudah gembira ke pembelajaran pada hari ini. Kita lanjutkan mengenai mengelola kartu utang. Ya. Sekarang sebelum memasuki dalam kartu utang, Ibu mau tanya dulu kepada anak-anak. Siapa tahu pengertian utang itu apa? Oke, siapa yang bisa silahkan untuk disebut nama dan jawabannya. Nama saya Kumala. Jawaban pengertian utang adalah kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan di masa yang akan datang dengan menggunakan kas, barang, atau jasa. Benar anak-anak? Alhamdulillah, tepuk tangan. Siapa lagi yang berani memberikan pengertian utang? Oke, silahkan Mbak. Sebutkan nama sama jelaskan. Perkenalkan, nama saya Novita Ayu Margareta. Pengertian utang adalah kewajiban kepada pihak ketiga yang harus dibayar dalam jangka waktu tertentu.
Oke, baik, terima kasih. Ya, semuanya benar anak-anak. Jadi masalah pengertian utang tadi sudah disebutkan kepada kalian bahwa pengertian kartu utang itu adalah kewajiban kita untuk membayar atau kejadian-kejadian yang masa lalu atau yang lampau harus dibayarkan gitu nggih. Jadi utang itu waktu yang lalu, kemudian dibayar sekarang atau yang akan datang. Biasanya yang berkecimpung dalam dunia hutangan itu banyak sekali, tapi tidak lepas dari perusahaan, yaitu dengan adanya pembelian. Nah, alangkah lebih jelasnya, mari kita perhatikan pembelajaran melalui video yang Ibu sajikan hari ini. Tolong diperhatikan dengan sungguh-sungguh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Pembahasan kali ini yaitu mengenai pengelolaan kartu utang. Pengertian utang. Utang menurut akuntansi didefinisikan sebagai pengorbanan manfaat ekonomi di masa yang akan datang yang mungkin terjadi akibat kewajiban suatu badan pada masa kini untuk mentransfer aktiva atau menyediakan jasa pada badan usaha lain di masa lalu. Utang adalah kewajiban perusahaan untuk membayar sejumlah uang, jasa, atau barang di masa mendatang kepada pihak lain yang disebabkan adanya transaksi pembelian barang atau jasa secara kredit. Kita lihat kriteria utang itu sendiri, yaitu yang pertama, jumlah nominalnya jelas. Artinya, utang tidak dapat didasarkan pada taksiran besarnya kewajiban yang harus dibayar di masa mendatang. Lalu yang kedua, pihak penerimanya jelas. Artinya, pihak penerima uang atau barang atau jasa yang akan diberikan perusahaan di masa mendatang harus diketahui dengan pasti. Kewajiban yang tidak diketahui pihak penerimanya seperti garansi purna jual tidak dapat dikelompokkan sebagai utang. Yang ketiga, berdasarkan transaksi yang telah terjadi di masa lalu. Artinya, utang tersebut timbul akibat transaksi dan kesepakatan legal yang telah terjadi bukan karena suatu niat baik atau kewajiban sosial. Format kartu utang dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Informasi yang terdapat dalam kartu utang antara lain nama kreditur, nomor rekening, syarat pembayaran utang, dan tabel untuk mencatat adanya mutasi utang, seperti tanggal terjadinya transaksi, keterangan, nomor bukti transaksi, kolom debit, kolom kredit, serta saldo. Untuk lebih jelasnya akan kita lihat bagaimana bentuk dari kartu utang itu sendiri. Nah, jadi disinilah bentuk dari kartu utang yang terdiri dari nama kreditur, ada nomor rekening, syarat pembayaran, lalu dan tabel untuk mencatat mutasi utang. Ini merupakan tabel yang terdiri dari kolom tanggal, transaksi, nomor bukti, keterangan, debit dan kredit, serta saldo. Ini merupakan kartu utang. Kita lanjut dokumen transaksi yang diperlukan dalam pengelolaan kartu utang yang ketiga, yaitu bukti pengeluaran kas untuk pembayaran utang. Bukti pengeluaran kas untuk pembayaran utang bisa berbentuk kwitansi yang ditandatangani kreditur atau tembusan bukti pengeluaran kas atau voucher yang digunakan sebagai pemberitahuan pembayaran kepada kreditur. Dokumen tersebut dicatat ke dalam kartu utang sebagai mutasi debit. Sini ada contoh bukti kas keluar. Bukti kas keluar ini untuk pembayaran pelunasan utang. Jadi di sini dicatat sebagai mutasi debit, yaitu utangnya menjadi berkurang. Kita lihat tugas bagian kartu utang. Di sini ada tugasnya masing-masing. Yang tugas bagian kartu utang adalah mencatat jumlah yang terutang sebagai akibat transaksi pembelian kredit,
serta memeriksa apakah pembayaran tidak melebihi jumlah utang yang dibayar dan apakah pembayaran dilakukan tepat pada tanggal jatuh tempo. Pengelolaan kartu utang secara periodik harus dapat menghasilkan laporan posisi saldo utang dan laporan utang jatuh tempo. Laporan posisi utang adalah laporan yang harus dibuat tiap akhir periode akuntansi. Laporan tersebut memuat informasi saldo utang kepada tiap kreditur pada akhir periode. Laporan utang jatuh tempo adalah laporan yang memuat berbagai utang yang telah jatuh tempo untuk dibayar. Jadi semua inilah masuk sebagai tugas bagian kartu utang. Kita lanjut pencatatan mutasi utang. Pencatatan mutasi utang yang awalnya tadi ada pembelian, jadi dicatat ke dalam jurnal pembelian karena ada transaksi pembelian, yaitu berupa bukti transaksinya tadi faktur. Faktur di sini akan dicatat ke dalam purchase jurnal atau jurnal pembelian. Jadi dokumen transaksinya faktur dicatat ke dalam purchase jurnal atau jurnal pembelian. Yang ketiga, catatan dalam kartu utang menunjukkan data yang lengkap sehingga data yang diperlukan untuk penyusunan laporan utang mudah diidentifikasi. Jadi inilah pencatatan dokumen transaksi ke dalam kartu utang yang harus diperhatikan. Berikutnya prosedur pencatatan mutasi utang. Prosedur pencatatan mutasi utang untuk setiap kreditur disediakan satu akun utang dalam buku besar. Untuk semua kreditur disediakan satu akun utang dalam buku besar sebagai rekening kontrol, selain akun untuk setiap kreditur dalam buku pembantu. Oke ya. Alhamdulillah sudah selesai materi hari ini. Apakah anak-anak sudah paham? Oke. Dari yang kalian amati, yang kalian pelajari tadi, ada satu pertanyaan atau beberapa pertanyaan. Pertanyaannya, siapa yang bisa nanti angkat tangan, angkat jari? Transaksi-transaksi apa yang menjadikan perubahan, penambahan atau pengurangan bab utang? Siapa tahu? Oke, Mas ya. Oke, Mas, coba sebutkan namanya dan jawab pertanyaan dari Ibu. Oke, perkenalkan nama saya Rehan. Jadi transaksi-transaksi yang menyangkut terjadinya penambahan dan pengurangan utang ada 3. Pertama adanya pembelian kredit, kedua ada transaksi retur pembelian, ketiga ada transaksi pengeluaran kas. Alhamdulillah, benar anak-anak? Alhamdulillah, plus buat teman-teman, buat Mas Rehan. Oke, karena mengingat waktu, kita akan mencoba anak-anak semuanya ikut berpikir ya untuk menyelesaikan suatu kasus masalah. Nanti ada kasus transaksi dari PD Perkasa Cemerlang dikerjakan secara diskusi, secara kelompok yang di sini adalah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Ini akan Ibu bagikan yang perlu dibahas apa. Tolong nanti langsung posisi tempat duduknya bisa berubah, bisa satu kelompok depan juga bisa. Nanti kemudian hasilnya supaya salah satu untuk mempresentasikan ke depan ya. Monggo ini untuk salah satu untuk memimpin pembelian, dan yang kedua adalah jurnal pengeluaran kas seperti yang ada keterangan yang ada di video tadi. Monggo silakan didiskusikan. Waktu tidak lama. Silakan tanya kelompoknya masing-masing. Ya, silakan untuk didiskusikan. Nanti kemudian satu kelompok ada yang mewakili untuk mempresentasi. Ingat waktu nggih.
dipimpin, monggo. Bisa diselesaikan, ada yang salah satu mencatat. Semua memberikan masukan. Langsung semuanya bisa memberikan masukan, masuk ke debit atau kredit ya. Monggo. Nanti kalau sudah selesai langsung selesaikan juga jurnal pengeluaran kas itu terjadi pada tanggal berapa, debit atau kredit, nanti dijumlah sekalian. Ya. Di sini udah jelas nggih, nanti membuat jurnal pembelian. Nanti semuanya bisa bisa memberikan masukan tanggal berapa masuk debit atau kredit, monggo selesaikan dengan baik, didiskusikan ya. Selesaikan ya dengan baik. Oke. Oke, ini jurnal pembelian sudah selesai ya, tinggal jurnal pengeluaran kas. Saya kira 5 menit selesai juga ya, segera. Oke ya, waktu sudah cukup. Sudah selesai semua anak-anak? Alhamdulillah. Ini silahkan kelompok mana yang berani untuk mempresentasikan tentang jurnal pembelian terlebih dahulu, angkat tangan. Oke, ini ada dari kelompok sebut, kelompoknya disebut, kemudian berdiri di sini Mbak. Berdiri di sini juga boleh. Ya, sambil berdiri menyampaikan hasil dari diskusinya kelompok. Di sini. Iya. Perhatikan teman-teman, semuanya sambil nyocokkan punyaan kelompoknya masing-masing ya. Perkenalkan, saya Ragil Agustina, mewakili dari kelompok 1 yang beranggotakan Gisel, Indira, Meiziana, Aprilia Sri, Novita, Seril, dan Bunga. 30 juta di kredit. Tanggal 6 UD Nakulo, pembelian 5.800.000 di debit, utang dagang 5.800.000 di kredit. Tanggal 14 CV Bintang Laut, pembelian 18.500.000 di debit, utang dagang 18.500.000 di kredit. Tanggal 16 PT Gatot Kaca, perlengkapan toko 6.450.000 di debit, utang dagang 6.450.000 di kredit. Tanggal 20 CV Cepot, pembelian 24.500.000 di debit, utang dagang 24.500.000 di kredit. Tanggal 25 UD Sigaluh, pembelian sebesar 13 juta di debit, utang dagang 13 juta di kredit. Total keseluruhan pembelian 68 juta di debit, total keseluruhan perlengkapan toko 13.850 di debit, dan total keseluruhan utang dagang 99.850 di kredit. Sudah. Sekian presentasi dari hasil kerja kelompok kami. Terima kasih. Ya, kita beri aplaus semuanya. Ya, terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah mengapresiasikan. Bagaimana pendapat kalian? Samakah? Ya, alhamdulillah sama. Baiklah, sekarang ada kesempatan kelompok mana ini yang berani mempresentasikan tentang jurnal pengeluaran kas. Oke, silahkan Mbak, silahkan maju ke sini untuk menyebutkan nama kelompok beserta anggotanya. Perkenalkan, nama saya Bilkis, saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok. Anggota saya terdiri dari Revan, Velov, Anin, Syifa Aisyah, Dinda, Erina, Salsa, Nadia, sama terakhir Dava. CV Perkasa Cemerlang, Jurnal Pengeluaran Kas per 31 Mei 2020. Tanggal 8, keterangan gaji karyawan, utang dagang di debit, potongan pembelian 600.000 di kredit, kas 29.400.000.
tanggal 12 Mei UD Sekartaji utang dagang 30 juta, potongan di posisi debit, potongan pembelian 600.000 di posisi kredit 29.400. Tanggal 18 Mei pembayaran premi, serba-serbi jumlah 2.400.000 di posisi debit, kas 2.400.000 di posisi kredit. Tanggal 24 UD Nakulo utang dagang 5.800.000 di posisi debit, kas 5.800.000 di posisi kredit. Tanggal 29 CV Cepot utang dagang 24.500.000 di posisi debit, potongan pembelian 490 di posisi kredit, kas 24.010.000 di posisi kredit. Total utang dagang 60.300.000 di posisi debit, serba-serbi jumlah 10.400.000 di posisi debit, potongan pembelian 1.090.000 di posisi kredit, kas 69.610.000 di posisi kredit. Sudah. Terima kasih. Ya. Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Alhamdulillah. Bagaimana jawaban dengan kalian? Hasil diskusinya sama? Alhamdulillah. Berarti hari ini anak-anak semuanya sudah paham. Nah, anak-anak, setelah Ibu menyampaikan beberapa fokus bahasan tentang pembuatan memasukkan ke dalam jurnal pembelian, kemudian jurnal pengeluaran kas, dan pengertian-pengertian serta dokumennya. Nah, sekarang refleksi. Nah, apa yang setelah pembelajaran selama 3 jam pelajaran ini, apa yang kalian peroleh selama pembelajaran sampai diskusi selesai? Silakan didiskusikan 2 menit saja, nanti salah satu anggotanya untuk menyampaikan refleksinya. Ya. Oke, yang sudah langsung maju saja. Siapa berani untuk menyampaikan refleksi? Monggo. Dari siapa? Dari kelompok 2 dulu, monggo maju. Dari kelompok 2, hasil refleksinya disampaikan ke teman-teman. Sebut kelompok aja. Disebutkan kelompoknya saja. Dari kelompok 2, hasil refleksi kami adalah memahami transaksi yang menyangkut perubahan atau penambahan utang beserta dokumennya. Wow, alhamdulillah ya. Jadi anak-anak sudah bisa memahami tentang transaksi dan dokumennya. Ada lagi yang bisa menyampaikan refleksi hari ini? Monggo, Mbak, dari kelompok 4. Ini aja. Saya dari kelompok 4, refleksi untuk hari ini adalah mengerti prosedur pencatatan utang. Ya, bisa? Mengerti prosedur pencatatan utang. Alhamdulillah bisa mengerti prosedur pencatatan utang. Ya, alhamdulillah. Ada lagi yang ingin menyampaikan refleksinya? Oh ya, silahkan untuk kelompok 1. Bisa agak maju ke sini, kasih jalan. Dari sini juga nggak apa-apa Mbak, biar suaranya jelas disampaikan ke teman-teman. Kelompok 1, hasil refleksinya. Kami dari kelompok 1, hasil refleksinya paham tentang pengertian utang dan penjelasannya. Ah iya, tepuk tangan ya. Jadi kita terus ya, tahu pengertian utang dan penjelasannya. Ada lagi mungkin ada yang ingin menyampaikan refleksi? Semuanya sudah paham ya? Jadi alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini pembelajaran sudah selesai. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang Ibu akan melanjutkan setelah adanya kejadian itu tadi, jurnal pembelian, kemudian jurnal pengeluaran kas, insya Allah dan kita lanjut buku besar, kemudian mutasikan ke kartu utang. Tunggu pelajaran pada minggu yang akan datang. Sampai jumpa di hari yang akan datang. Mudah-mudahan semuanya memberikan manfaat kepada kalian semua. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.